Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tidak disangka sosok ini punya potensi akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Libra, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Libra semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan fokus ke kartu ini. Libra, tidak disangka sosok ini berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, buat Libra. Semoga nantinya Libra bisa menemukan pesan-pesan positif dari readingan ini ya. Dan semoga bisa bijak dalam menyikapinya. Karena ini adalah tentang jodoh ya. Kita tahu ya, jodoh itu di tangan Tuhan. Kita sudah ditakdirkan akan bersama dengan siapa, bersatu dengan siapa ya. Tapi kita tidak bisa hanya dengan duduk diam, menunggu tidak bisa. Tapi kita harus jemput bola. Caranya bagaimana? Ya, mungkin kita tunjukkan siapa kita munculkan siapa diri kita ya. Dan mungkin kamu banyak melakukan hal-hal kebaikan ya. Dengan begitu akhirnya ya intinya ada usaha yang kamu lakukan untuk bertemu dengan dia. Ya mungkin ada nih, kamu punya hubungan nih, ada pertemuan di sosial media, ya kamu kan otomatis LDR-an. Nah kamu merasa, jangan-jangan ini jodoh aku gitu loh. Dan di situ mungkin kamu tidak melakukan usaha apa-apa, pengorbanan tidak, apa tidak, ya hanya tentang sekedar komunikasi aja, ya itu sulit ya untuk bersama. Tapi kalau ada usaha yang kamu lakukan, ya mungkin, wah aku tahu nih dia jodoh aku nyaman sama dia. Ya mungkin kamu akan pergi menghampiri dia, atau dia menghampiri kamu. Mungkin adalah yang akan dikorbankan begitu ya. Nah, kalau udah seperti itu, secara otomatis dia punya potensi untuk menikah dengan kamu, berjodoh dengan kamu. Tapi kalau tidak ya kamu tunggu aja tanpa melakukan apa-apa begitu ya. Itu yang aku lihat. Dan di sini ada kartu The Bear ya. The Bear ini adalah gambaran seseorang yang mungkin dia gendut ya. Enggak juga ya, enggak. Ini itu bukan ciri fisik ya. Aku tidak menunjukkan ciri fisiknya. Aku hanya menyampaikan apa yang tersirat dari kartu-kartu ini tentang potensi seseorang yang mungkin akan menikah dengan kamu, yang akan menjadi jodoh kamu ya. Arti kata seseorang ini, dia kalau sudah merasakan kamu itu adalah seseorang yang berbeda, maka dia akan menjadi orang yang baik gitu loh. Dia akan bisa berubah. Kalau seseorang itu mungkin tidak menjadi jodoh dia, dia akan tahu gitu. Dia akan merasakan inilah seseorang itu, ataupun kamu. Ini juga bisa vice versa ya energinya. Jadi kalau seseorang itu sudah kayak ya mungkin kamu ada nih berkenalan ya, yang aku katakan tadi. Terus kamu tahu nih seseorang ini dari teman-teman yang lain ada cerita-cerita tentang dia gitu ya, atau histori tentang dia lah gitu ya. Dia itu dulunya begini loh, begitu loh ya. Tapi kenyataannya saat bertemu dengan kamu dia sudah menjadi orang yang baik. Nah, itu kan ada perubahan. Ada perubahan dari diri dia. Kenapa dengan orang lain dulunya dia tidak berubah dan justru dengan kamu dia berubah? Nah, itu salah satu contoh tanda-tanda dia berpotensi untuk menjadi jodoh kamu. Oke? Tergantung bagaimana cara kamu membina hubungan itu lagi. Nah, itu aku lihat. Di sini aku lihat ada kartu The Knife. Ini kan pisau. Gunanya untuk memotong gitu ya. Aku merasa ya, nantinya kamu punya koneksi dengan seseorang, di mana seseorang ini mungkin sudah menjadi lebih baik gitu ya. Seseorang yang mungkin dia dulunya yang brutal atau yang bagaimana ya, tapi sejak ketemu kamu mungkin dia sudah menjadi orang yang baik. Namun di tengah-tengah perjalanan hubungan kamu dengan dia ya, mungkin terjadi sebuah konflik
atau mungkin kamu sempat terputus sama dia atau terpisah dengan dia gitu ya. Karena mungkin konflik itu yang membuat kamu dengan dia akhirnya ya memilih jalan untuk saling meninggalkan, ya. Nah, namun di sini aku melihat kamu dengan dia bisa dikatakan ya, cinta itu tidak gampang ya. Apalagi jodoh kita itu ketemunya tidak akan gampang. Tidak akan gampang. Pasti kamu dulunya akan melalui hal-hal yang menyedihkan, kesedihan, kekecewaan, pengkhianatan ya. Namun di sini kamu mungkin akan diuji lagi. Cinta kamu akan diuji lagi. Di mana ya terjadilah sebuah keraguan nantinya. Ada jalan yang mungkin harus kamu tempuh. Ya mungkin ada kalanya kita mungkin untuk berpisah dulu agar introspeksi diri atau gimana gitu ya. Kalaupun jodoh kita pasti akan bertemu. Nah, itulah dalam pemikiran kamu saat ini. Makanya di sini aku melihat mungkin ada seseorang yang sudah terlihat sudah baik tapi dia mengulangi kesalahan. Nah, namun di sini akhirnya dia berusaha lagi nih mencari cara supaya bisa mendekat ke kamu. Kenapa? The Garden ini adalah gambaran kebahagiaan kamu kembali bersama dia. Jadi arti kata dia akan merubah diri dia. Dia akan mencari cara yang mungkin ingin meminta maaf ke kamu. Dia ingin menjadikan kamu adalah seseorang yang berada di samping dia untuk selamanya ya, karena mungkin dia tahu kalau kamu itu adalah seseorang yang memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan kepada dia ya. Dia merasa bahagia ya, banyak cinta yang dia dapatkan dari kamu. Makanya mungkin saat perpisahan inilah dia menyadari itu semua, dan pada akhirnya dia kembali ke kamu. Dia akan menempuh jalan di mana dia sudah berubah jalan itu. Begitu ya. Kita akan coba lihat lagi Libra dengan kartu oracle love-nya kamu juga ya. Apakah yang terbaca di sini? Untuk menguatkan ya, menguatkan apa yang terbaca di awal ini di kartu Lenormand ini ya. Baik Libra. Oke, semoga Libra terhibur ya dengan readingan ini. Kalaupun ini belum ketemu dengan jodoh ya, semoga kamu bisa afirmasikan, visualisasikan ya, sehingga nantinya kamu akan ketemu dengan orang yang tepat. Terkadang kita butuh perjuangan, oke? Wow, di sini akhirnya kamu akan wedding. Libra, ini kartunya bagus sekali ya. Libra, akhirnya kamu akan menikah dengan dia. Ya mungkin dialah akan menjadi jodoh kamu. Walaupun mungkin pernah dulunya di antara hubungan kamu dengan dia itu kenapa sampai terpisah, ada rasa kecemburuan, ada energi orang lain mungkin di antara kamu dengan dia. Makanya di situ bisa dikatakan dia ingin memastikan, apakah aku akan bisa bersama dengan kamu selamanya? Apakah aku akan bisa menerima kamu apa adanya? Begitu loh. Nah, ternyata saat mungkin dia jauh dari kamu, dia tidak bisa. Tetap dia ingin kembali ke kamu. Awalnya sih mungkin ya kita berteman aja gitu loh. Kita berteman tetapi pertemanan itu akhirnya merubah kamu dengan dia. Intinya silaturahmi kamu dengan dia tidak akan terputus. Tapi semua itu akan berubah, ya. Atau bisa dikatakan hubungan kamu yang terpisah dulunya itu akan mendapatkan sebuah jalan di mana salah satu teman kamu yang akan menyatukan kamu kembali dengan dia. Terkadang itu ya, takdir itu tidak bisa kita rubah gitu loh. Takdir hidup kita. Bisa kita rubah kalau memang kita tahu nih ini jelek gitu ya. Ini adalah suatu suatu hidup aku yang begitu sial atau gimana. Kita bisa berubah nasib itu. Caranya bagaimana ya? Taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, lakukanlah hal yang positif, lakukan hal yang baik ya. Secara otomatis hidup kamu, takdir kamu yang buruk akan berubah menjadi baik. Ya, pasti bisa. Gitu ya. Nah, itu intinya ada usaha yang kita lakukan. Begitu juga dengan jodoh kamu saat ini. Dimana mungkin dia merasa kayak, wah kayaknya aku nggak bakalan ketemu lagi nih sama dia. Ternyata tidak. Kalau Tuhan mentakdirkan kamu dengan dia, maka Tuhan mengirimkan seseorang untuk mempersatukan kamu dengan dia kembali. Disinilah. As for and achieve support from other. Ada seseorang teman yang mensupport kamu, yang membantu kamu, akhirnya akan bertemu kembali. Begitu ya, Libra. Pokoknya pada dasarnya kamu adalah addiction, affection, your romantic life ya. Kamu orang yang benar-benar codependency. Intinya kamu orang yang mungkin intinya apa ya? Kayak kamu itu orang yang independen juga.
Kamu orang yang tidak takut gitu loh, tidak takut ya aku terpisah dari dia, aku nggak takut, aku bisa mandiri gitu loh, aku bisa menjadi seseorang yang kuat. Nah, itu gambaran kamu, tapi itulah yang dilihat dari dia. Ya, maksudnya itu yang dia lihat dari kamu gitu loh. Kamu itu orang yang mandiri banget, orang yang energik banget, orang yang benar-benar kayak, eee, ya apa ya, kuat, strong gitu loh. Kamu orang yang inner strength kamu itu memang benar-benar terpancar, begitu. Ya, ini aku lihat. Lanjut kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini zodiak apa aja yang terkoneksi dengan kamu? Oke, Libra. Zodiak apa aja yang terkoneksi dengan kamu? Libra. Wow, bagus sekali ya kartunya. Oke. Di sini ada Queen of Wands. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Aries, Leo, Sagi ya. Kayaknya nggak sama ya, bentar ya. Oke. Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Cancer versus Scorpio. Oke. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ada Three of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan ya Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Libra. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Libra. Kita akan lihat di sini ada Queen of Wands ya. Queen of Wands ini menggambarkan akan ada gairah. Seseorang ini mungkin akan bergairah kepada kamu. Nah, itu juga suatu tanda-tanda ya. Tanda-tanda di mana dia akan punya potensi menikah atau berjodoh dengan kamu. Karena dia punya gairah, punya passion ya, punya keinginan ya. Dia mulai kayak menarik perhatian kamu. Dia sudah mulai menunjukkan nih, "Oh, kalau aku begini loh, kalau aku begitu loh, dan aku sudah menjadi lebih baik loh." Nah, itu yang mungkin dia tunjukkan, ya. Mungkin dengan pertemuan kamu dengan dia ini benar-benar takdir gitu loh. Kamu dengan dia saling menguatkan. Kamu dengan dia saling berpangku tangan, berpegangan tangan, saling support nantinya ya. Walaupun nantinya kamu akan pernah merasakan sebuah konflik juga yang aku katakan tadi ya. Ini sama halnya juga konflik yang terjadi antara kamu dengan dia juga. Namun semua itu akan bisa terselesaikan karena cinta dan rasa yang kamu miliki dengan dia. Itulah yang bisa kita lihat dari potensi seseorang yang akan menjadi jodoh kita. Kalau kita punya masalah dan kita bisa menyelesaikannya, dan kita merasa nyaman, kita merasa dia adalah orang yang bisa mengayomi kita, kalau dia seorang laki-laki gitu ya, kalau seorang perempuan ya mungkin dia adalah seseorang yang bisa menjadi pasangan kamu, bisa menjaga kamu, mensupport kamu dan sebagainya. Arti kata dia akan punya potensi untuk menikah dengan kamu. Oke? Libra, di sini aku lihat, intinya ada kenyamanan. Di sini juga ada Six of Wands, ini adalah satu kemenangan yang akhirnya kamu miliki, yaitu memiliki dia kembali, walaupun dulu sempat terpisah, walaupun dulu sempat menjauh atau mungkin terjeda hubungan kamu dengan dia, ya. Dan pada akhirnya kamu dengan dia akan bersatu kembali. Ini ada ya, kalau aku lihat tentang sebuah pekerjaan di sini. Mungkin apakah dia ini adalah teman kerja kamu dulunya atau rekan bisnisnya kamu dulunya. Nah, mungkin saat kamu terpisah, saling memikirkan nih, saling terjebak dalam satu pemikiran masing-masing ya. Sehingga akhirnya ada kesempatan kamu dengan dia bertemu. Nah, ini kan aku melihat ya, kamu ataupun dia terjebak dalam pemikiran masing-masing. Kita punya hubungan dulunya, lalu kita terpisah. Disitulah kita mulai merasakan keterikatan satu sama lain. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan, mempertemukan kamu dengan dia kembali. Entah itu melalui seorang teman, ya, entah itu melalui apapun lah, melalui sosial media atau apa, ya. Intinya tidak ada yang tidak mungkin oleh Tuhan. Kalau itu menjadi jodoh kamu, kun fayakun lah gitu ya. Ya, gitu. Jadi buat Libra, di mana kamu yang belum menemukan jodoh, semoga kamu akan melihat
seseorang yang punya potensi akan menikah dengan kamu. Oke? Afirmasikan ini. Jika ini sudah kamu afirmasikan, kamu visualisasikan, ya, intinya kamu scripting juga gitu ya. Nah, maka yakinlah diri kamu akan mulai membaik, maka kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Baik Libra, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.